coba kita bahas ini karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya, Gita Cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80 ya. Ini karena ini ya, karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106. Bukan 008112
seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, di mana hari ini kita melihat aksi atau sidang memanas di aksi ijazahnya Jokowi, di mana Pak Jokowi lagi-lagi tidak hadir atau pengacaranya tidak menepati janji untuk datang ke pengadilan atau dalam sidang tersebut. Nah, dalam sini teman-teman kita bahas berita penggugat UGM soal ijazah Jokowi ajukan 23 bukti permulaan ya. Nah, teman-teman semua, di dalam salah satu berita ini dikatakan sidang gugatan terhadap Universitas Gadjah Mada UGM. Nah, bisa menyangkut keaslian ijazah Presiden ke-7 atau mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar secara luring di PN Sleman Selasa 22 Juni 2025. Nah, sebelumnya 3 kali jadwal persidangan tersebut mulai dari agenda pembacaan tanggapan, replik dan repduplik dilaksanakan secara daring lewat ekor agenda sidang kali ini. Nah, di mana penyerahan alat bukti permulaan terkait kompetensi perkara, di mana diawali dari pihak penggugat Komardin yang mengajukan 23 bukti, dan di mana berupa dokumen asli maupun print materi hasil penelusuran internet ya. Tentu saja teman-temannya kita bisa melihat bagaimana setelah kurang lebih 10 menit dilakukan pengecekan dokumen tersebut, giliran pihak tergugat yang mengajukan alat bukti tersebut sebagai diketahui ada 8 tergugat dalam perkara ini, yakni pihak UGM terdiri dari rektor, wakil rektor, 1 wakil rektor, 2 wakil rektor, 3 wakil rektor, 4 dekan fakultas ya, dimana teman-teman kita bisa melihat kepala berputuskan Fakultas Kehutanan UGM serta IR Karmujo yang merupakan mantan dosen kehutanan UGM ya, dimana kita melihat teman-teman para tergugat dari UGM diwakili kuasa hukum menyerahkan 9 bukti. Nah, dimana semua bukti yang diberikan adalah dokumen asli maupun fotokopi sebagai perbandingan terang ketua. Nah, dimana Majelis Hakim Cayano saat sidang melakukan atau sementara kuasa hukum dari Sumbajo Zaur Akur dimana tidak mengajukan bukti awal di hadapan majelis. Nah, usai melakukan verifikasi bukti, hakim memutuskan menunda sidang selama 2 pekan untuk agenda putus selah ya. Tentu saja lagi-lagi sidang berikut ini akan digelar secara putusan akan dikirim langsung pada hari sidang, yakni 5 Agustus ya, dimana diwawancarai di luar ruang sidang. Nah, kuasa hukum UGM Arianto mengungkapkan 9 alat bukti yang diajukan pihak lebih pada penekannya bahwa kasus ini masuk ranah sengketa informasi ya Republik Indonesia ini. Hal ini dilantarkan permohonan dari pihak penggugat berkaitan dengan ijazah tersebut ya. Tentu saja teman-teman ya, kita bisa melihat kita disuruh membuka dokumen ijazah sehingga adalah ranah KIP dan Komisi Informasi Republik ini. Nah, dimana tandasannya adalah bukti, adapun bukti yang diserahkan antara lain prosedur pengajuan permohonan atau informasi publiknya dan undang-undang tentang KIP. Sementara itu Zaru mengatakan pihak tidak mengajukan bukti awalnya, di mana hal ini dikarenakan bagi Badan Republik atau PT UN, sehingga menurut ini merupakan kompetensi dari tergugat pihak UGM. Nah, di mana undang-undang sidang kali ini adalah pengajuan bukti berkaitan ekspresi kompetensi absolut kewenangan PN selama dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara di dalam pasal 47 Undang-Undang KIP. Nah,
Kewenangan tersebut mengadili untuk sengketa informasi Republik bagi Badan Republik dan di PT UN adalah kompetensi dari tergugat 1 sampai dengan 7. Nah, kita bisa melihat bagaimana semua gugatan ini teman-temannya berawal dari atau kewenangan mengadili sedang Kasmujo yang tadinya mantan dosen PNS UGM tidak ada relevasi. Nah, di mana dalam mengajukan kewenangan mengadili perkara tersebut kami hanya ajukan ekspresi saja, tapi soal bukti adalah kompetensi tergugat 1 sampai ke 7 sambung Zaro ya. Tentu saja kita bisa melihat teman-temannya bagaimana sedang kepada awak media Komardi selama penggugat menggunakan sebagai bukti yang diajukan berupa lampiran video YouTube. Salah satu video berisi pernyataan mantan ketua Mahkamah Konstitusi di mana Jimli bahwa institusi yang bisa mengadili perbuatan melawan hukum PHM yang dimana adalah pengadilan negeri ya. Apabila perkara tata usaha negara dianggap telah kadaluarsa ya, kita bisa menilai bahwa namun jika pengadilan nanti menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka pihak akan menggugat ke KIP. Nah, di mana sebab informasi tersebut yang kita minta ke UGM ditolak dengan alasan dokumen tersebut atau ijazah Joko Widodo bersifat rahasia. Nah, sementara dalam Undang-Undang KIP pasal 18 ayat kalau barang republik yang dibutuhkan oleh masyarakat itu boleh dibuka urainya. Nah, teman-teman semua, di sampai itu juga ada lampiran bukti video YouTube berisi komentar mantan Rektor UGM Sofyan Effendi mengenai klaim Jokowi tidak tamat S1, walaupun kemudian pernyataan itu ditarik selain lampiran video bukti yang diserahkan adalah dokumen asli tentang kerugian masyarakat akibat anjloknya harga sejumlah komoditi tambang. Nah, di mana teman-teman kita bisa melihat kondisi itu diklaim imbas di mana turunnya jumlah pembelian antar pengaruh isu ijazahnya tersebut. Nah, teman-teman semua, kita bisa melihat bagaimana gugatan ijazah Pak Jokowi ini semakin hari semakin banyak bukti atau makin terbongkar. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama terus. Jangan lupa tetap tonton atau berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.